Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang sudah saya janjikan pada minggu lalu, bahwa video kali ini membahas tentang bagaimana cara pembuatan larutan disinfektan yang sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk penjelasan mengenai disinfektan, bagi kalian yang belum nonton, bisa klik link di atas untuk nonton. Dan tonton sampai habis ya, supaya tidak ada informasi yang terlewat. Di video sebelumnya sudah ada penjelasan bahwa ada beberapa jenis bahan yang bisa digunakan untuk membuat disinfektan. Contohnya seperti larutan pemutih, larutan klorin, karbol atau lisol, dan pembersih lantai. Keempat bahan ini adalah bahan yang sebagian besar masyarakat sudah mengetahui merek dagangnya. Coba cek di rumah kalian ada atau tidak ya. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana pembuatan disinfektan dari yang pertama larutan pemutih, yang kedua dari karbol atau lisol, dan yang ketiga dari pembersih lantai. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat larutan disinfektan. Nah, di sini alat yang kita butuhkan yang pertama ialah sprayer seperti ini, kemudian lap flanel, kemudian kita membutuhkan alat pelindung diri minimal berupa masker dan sarung tangan. Selain itu, kita juga membutuhkan botol dengan volume 1 liter sebagai alat takar untuk airnya, kemudian sendok untuk menakar cairan disinfektan, dan juga saya sudah menyiapkan baskom untuk tempat mencampur larutan disinfektan. Kemudian selanjutnya bahan-bahan yang kita butuhkan adalah di sini saya akan membuat 3 jenis larutan disinfektan. Yang pertama dari jenis larutan pemutih, di sini saya menggunakan merek dagang Baiklin. Kemudian yang kedua dari jenis karbol atau lisol, di sini saya menggunakan merek dagang Wipol. Dan yang ketiga saya akan membuat larutan disinfektan dari pembersih lantai. Di sini saya menggunakan Soklin pembersih lantai. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya ialah kita membutuhkan air bersih sebagai pelarutnya, dan juga sabun cuci tangan dan juga air mengalir untuk mencuci tangan setelah proses pembuatan larutan disinfektan ini selesai. Yang pertama, saya akan mempraktikkan pembuatan larutan disinfektan dari larutan pemutih. Nah, di sini saya menggunakan Baiklin, atau jika teman-teman tidak memiliki Baiklin di rumah, teman-teman bisa menggunakan merek dagang lain seperti Proklin atau Soklin pemutih. Kemudian saya sudah menyiapkan baskom untuk tempat pencampuran dan juga air sebanyak 1 liter di dalam botol. Kemudian sendok makan untuk menakar Baiklin. Nah, sebelum memulai pembuatan larutan disinfektan, kita harus menggunakan APD terlebih dahulu. Pertama berupa masker dan juga sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari zat-zat aktif yang terkandung dalam cairan disinfektan. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, larutan disinfektan ada yang mengandung hipoklorit dan ada yang mengandung benzalkonium klorida. Nah, jika sudah, kita bisa melanjutkan proses pembuatan larutan disinfektan. Pertama, kita siapkan baskomnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan air dengan volume 1 liter ke dalam baskom. Jika sudah, kita tambahkan Baiklin dengan takaran 2 sendok makan atau setara dengan 30 ml. Kemudian diaduk hingga merata, dan larutan disinfektan bisa langsung digunakan. Yang kedua, kita akan membuat larutan disinfektan dari karbol atau lisol. Di sini saya menggunakan merek dagang Wipol.
Atau jika teman-teman tidak memiliki Wipol di rumah, teman-teman bisa menggunakan sos karbol wangi atau yang sejenisnya. Nah, di sini sudah ada baskom dan juga air dengan volume 1 liter. Nah, volume air yang digunakan untuk kali ini sama dengan yang digunakan pada saat membuat larutan pemutih tadi. Kemudian saya juga sudah menyiapkan sendok makan untuk menakar. Nah, kita mulai. Pertama kita masukkan air 1 liter ke dalam baskom. Ini kita gunakan air bersih biasa ya. Kemudian kita takar Wipol sebanyak 2 sendok makan atau 30 ml. Kemudian kita aduk. Dan larutan disinfektan sudah bisa digunakan untuk melakukan disinfeksi. Dan di kemasan Wipol ini memang takaran yang dicantumkan sama dengan yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu sebanyak 30 ml atau sama dengan 2 sendok makan. Nah, yang terakhir kita akan membuat larutan disinfektan dari pembersih lantai. Di sini saya menggunakan Soklin. Takaran untuk pembersih lantai ini berbeda dengan dua cairan yang pertama tadi. Jika tadi kita menggunakan 30 ml disinfektan, nah untuk pembersih lantai ini kita menggunakan takaran 1 tutup botol untuk 5 liter air. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 liter air di dalam baskom dan kita ambil cairan disinfektan dari pembersih lantai sebanyak 1 tutup botol untuk 5 liter air tadi. Kita masukkan. Nah, kemudian kita aduk. Dan cairan disinfektan sudah bisa kita gunakan untuk melakukan disinfeksi di rumah kita. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan melakukan disinfeksi pada permukaan benda, yaitu meja. Nah, sebelum kita melakukan disinfeksi, kita buka dulu sprayernya, kemudian nanti kita tinggal menyemprotkan cairan disinfektan yang sudah kita buat tadi ke permukaan meja. Nah, jika permukaan yang kita bersihkan itu kotor, atau yang kita disinfeksi itu kotor, kita bersihkan terlebih dahulu supaya bersih dari kotoran-kotoran. Baru kita semprotkan cairan disinfektan dalam sprayer secara merata ke permukaan benda. Dan kita harus mendiamkannya selama 10 menit agar tetap basah. Nah, sekarang jika permukaan benda yang akan kita bersihkan itu tidak datar seperti gagang pintu ini, maka kita membutuhkan bantuan lap flanel untuk melakukan disinfeksi. Ada dua cara. Yang pertama yaitu kita menyemprotkan cairan disinfeksi terlebih dahulu ke pegangan pintu, kemudian kita lap dengan menggunakan lap flanel untuk meratakannya. Ini dilakukan setelah 10 menit. Dan yang kedua, kita rendam dulu lap flanel ini dalam larutan disinfektan selama 10 menit, lalu kita gunakan untuk mengusap pegangan pintu atau permukaan benda lain yang tidak datar. Dan kita juga harus membiarkannya selama 10 menit untuk tetap basah. Setelah selesai melakukan disinfeksi, maka alat pelindung diri yang kita gunakan harus segera dibuang ke tempat sampah karena ini adalah satu kali pakai. Ketika melepas, kita usahakan tidak menyentuh bagian luarnya untuk sarung tangan, dan begitu juga untuk masker, kita lepas dari belakang tanpa menyentuh bagian depannya. Nah, jangan lupa juga untuk mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan disinfeksi di rumah kita. Nah, mengapa sih di masa pandemi COVID-19 ini mencuci tangan dengan sabun adalah hal yang harus sering dilakukan? Bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun yang benar sesuai dengan anjuran WHO? Apakah kalian yakin selama ini cuci tangan kalian sudah benar? Nah, simak jawabannya di video berikutnya ya. Jangan lupa like video ini, komen, dan share ke semua sosial media kalian supaya semua orang mengetahui informasi tentang ini. Dan agar tidak ketinggalan video, jangan lupa ketuk tombol subscribe yang ada di bawah. Thank you, see you in the next video.